Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang gambar ukur, surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan, peta bidang tanah, dan bagaimana penyimpanannya ataupun pemeliharaannya. Tentunya berdasarkan PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah dan peraturan pelaksananya, yaitu PMNA nomor 3 tahun 97 dan yang terakhir yaitu Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga dari PMNA nomor 3 tahun 97. Teman-teman, kita mulai ya. Teman-teman, tahukah Anda gambar ukur atau fileware adalah dokumen tempat untuk mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya, serta data hasil pengukuran bidang tanah, baik berupa jarak, sudut, azimut, ataupun sudut jurusan. Nah, secara teknis, gambar ukur yang dibuat di lapangan sewaktu pengukuran bidang tanah dilaksanakan merupakan dokumen otentik yang menerangkan objek hak, yaitu meliputi dimensi, orientasi, batas-batas bidang, dan letak bidang tanah, baik secara relatif maupun absolut. Oleh karena itu, secara teknis, besaran-besaran pengukuran yang tercantum dalam gambar ukur harus dapat digunakan untuk yang pertama, menggambarkan bidang tanah yang tercantum di dalamnya. Jadi dapat digambarkan ataupun dipetakan. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghitung luas bidang tanah. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah jika di kemudian hari dibutuhkan, seperti pemecahan ataupun pemisahan bidang tanah. Yang keempat, dapat digunakan untuk kegiatan pengembalian batas bidang tanah jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, teman-teman, berdasarkan PMNA nomor 3 tahun 97, gambar ukur dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu gambar ukur untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis atau daftar isian 107 ya, DI 107. Yang kedua yaitu gambar ukur untuk kegiatan pendaftaran tanah sporadis atau daftar isian ya, DI 107A. Nah, teman-teman ya, esensi dari gambar ukur atau fileware itu apa sih ya? Nah, gambar ukur dapat dijadikan sebagai dokumen untuk menguatkan bukti hak jika terjadi sengketa hak kepemilikan, karena di dalam dokumen tersebut, gambar ukur tersebut tercantum pengakuan ataupun persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan. Nah, pengukuran terhadap batas-batas bidang tanah dalam gambar ukur ya merupakan awal dari kepastian hukum penguasaan dan pemilikan tanah. Jadi sangat penting ya, waktu pengukuran bidang tanah harus terpenuhi syarat-syarat teknis maupun administrasinya ya. Lalu bagaimana sih format gambar ukur ya? Secara umum, gambar ukur itu merupakan ukuran kertasnya, yaitu A4 ya. Gambar ukur berformat A4. Ketebalannya ya, ketebalan karton Manila, lalu warnanya hijau toska. Kemudian bahannya dari kertas.
Nah, tampilan sampul muka dan belakang dari gambar ukur yaitu terdapat 4 halaman 1 sampai dengan 4. Nah, teman-teman, gambar ukur wajib dibawa petugas ukur pada saat melakukan pengukuran bidang tanah. Sama pentingnya dengan alat ukur ya. Gambar ukur, alat ukur itu sama pentingnya. Nah, pada saat melakukan pengukuran, petugas ukur wajib menetapkan batas-batas bidang yang telah mendapatkan persetujuan tanda batas dari pihak-pihak yang berbatasan. Nah, ini penting sekali ya, teman-teman. Nah, bagaimana format gambar ukur ya berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 ya. Di sini diatur hal yang baru ya, teman-teman, di mana gambar ukurnya dalam lampirannya juga dicantumkan berformat baru, di mana dalam halaman 1 sudah tidak terdapat persetujuan dari pihak yang berbatasan. Nah, kira-kira formatnya seperti yang ada di samping saya ya. Terus dalam GU ini ya, kolom persetujuan pihak yang berbatasan tidak tercantum lagi ya, mungkin karena sudah diakomodir oleh surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Nah, teman-teman, silahkan berkomentar dalam video ini ya. Kami atau saya ingin ya mendapatkan komentar dari teman-teman semuanya. Terus yang kedua, nah ini yang baru ya, yang baru dalam Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021, di mana di sini ada surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Jadi sebelum dilakukan pengukuran, terlebih dahulu surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Lalu apa sih pengertiannya? Yaitu merupakan dokumen yang memuat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan dari pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan dilakukan pengukuran, serta memuat ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, teman-teman, adapun format surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan ya, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 ya. Nah, kira-kira seperti ini ya di samping saya. Nah, di halaman yang pertama atau bagian yang pertama di sini menyebutkan yang bertanda tangan di bawah ini nama, umur, nik ya, pekerjaan, alamat ya, dijelaskan. Nama misalnya Hendras Budi Paningkat, umur misalnya 40 tahun ya, nik ya 74000 bla bla bla, pekerjaan PNS, alamat di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Adalah pemilik tanah Kohir nomor sekian, persil nomor sekian, kelasnya sekian, luasnya sekian meter persegi, yang terletak di blok sekian, desa atau kelurahan, misalnya Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat pengalian penguasaan hak atas bidang tanah nomor sekian tahun sekian disebutkan ya. Nah, terus selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut ya, poin pertama, telah dipasang patok atau tanda batas. Poin kedua, terhadap patok yang dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan. Lalu poin 3, apabila ternyata luas hasil ukuran lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak atau akta peralihan hak atau surat-surat lain dalam permohonan
sertifikat ya, dalam berkas permohonan sertifikat kami atau saya ya menerima luas hasil ukuran petugas kantor pertanahan. Dan yang keempat, apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak atau akta peralihan hak atau surat-surat lain dalam berkas permohonan sertifikat, saya tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti pemilikan tersebut di atas. Apabila ada gugatan atau keberatan dari pihak lain, saya akan bertanggung jawab. Nah, ini sudah mengikat ya, surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Lalu di alinea berikutnya, demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh tanggung jawab, dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang. Menyetujui pemilik yang berbatasan ya, sebelah utara siapa namanya, lalu tanda tangan. Sebelah timur ya, siapa namanya, dicantumkan, lalu tanda tangan. Sebelah selatan dan sebelah barat juga diperlakukan hal yang sama, yaitu UTSB ya, utara, timur, selatan, barat harus menyetujui dan bertanda tangan. Kemudian dilampirkan fotokopi KTP pihak yang berbatasan. Setelah itu dalam format surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan ini juga dicantumkan atau dibuatkan sketsa bidang tanah tersebut. Bidang tanah yang akan diukur dibuatkan sketsanya. Oh, ini berbatasan sebelah utara misalnya jalan, sebelah timur misalnya dengan Alek, sebelah selatan dengan Bobby ya, sebelah barat dengan Chandra. Nah, itu dibuatkan sketsanya. Lalu diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat ya. Nah, itu ya, itu merupakan isi dari surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Jadi, teman-teman, dengan demikian petugas ukur dalam melakukan kegiatan pengukuran ya sudah tidak perlu meminta tanda tangan terhadap pihak yang berbatasan ya di sini ya. Tetapi cukup dengan membacakan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan dan menetapkan tanda batas yang telah disetujui ya, misalnya di sini dengan syarat pada saat pengukuran dilaksanakan bidang tanah yang akan dilakukan sudah dalam keadaan clear and clean dari permasalahan batas bidang tanah. Dengan demikian dalam pengukuran sudah tidak ada kendala-kendala ya, batasnya pihak yang berbatasan sudah setuju, sudah clear clean batasnya di sini Pak, tidak bertengkar lagi ya. Ya, tentunya proses permohonan sertifikat, proses pengerjaannya akan jauh lebih cepat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di peta bidang tanah. Tentunya setelah dilakukan pengukuran gambar ukur ya, surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuannya sudah terpenuhi, gambar ukur dibuat di lapangan, data sudah terambil, petugas ukur membuat peta bidang tanah ya, dibantu oleh petugas pemetaan ya. Nah, peta bidang tanah adalah hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik. Lalu peta pendaftaran ya, selanjutnya juga ada peta pendaftaran, yaitu peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah ya. Dalam video sebelumnya dijelaskan bahwa petugas ukur juga
bertanggung jawab ya, mempunyai tugas untuk memastikan bidang tanah yang diukur itu harus terdaftar, terpetakan dalam peta pendaftaran, di mana peta pendaftaran saat ini sudah sistemnya sudah digital ya, melalui aplikasi KKP. Nah, teman-teman, lalu bagaimana pemeliharaannya ya, penyimpanannya ya, pemeliharaan dari gambar ukur ya, peta bidang tanah, peta pendaftaran maupun data-data teknis terkait ya. Nah, di sini diatur bahwa pemeliharaan peta pendaftaran, gambar ukur dan data ukur terkait merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan. Nah, lalu dalam hal terdapat peta pendaftaran, gambar ukur dan data ukur terkait yang rusak ataupun hilang, Kepala Kantor Pertanahan diwajibkan untuk memperbaiki atau mengembalikan data informasi tersebut ya, tentunya dengan mekanisme yang telah ditentukan ya. Ini yang repot teman-teman ketika gambar ukurnya atau peta pendaftarannya, peta bidang tanahnya dia rusak ya, rusak, robek, lapuk ya karena usia, ataupun hilang, ataupun karena force majeure ya, force majeure, kena bencana ya, ternyata bidang tanahnya juga yang si punya dia tidak jaga, dia tidak pasang tanda batasnya, ditelantarkan ya, dia tidak kelola. Nah, ini yang repot, sudah data warkahnya tidak ada, orangnya sendiri juga tidak menguasai, dan di lapangan tidak tahu sama sekali. Nah, ini yang sering menjadi kendala ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua sama-sama ya. Jadi Kementerian ATR BPN menjaga data-data yang ada, dan bagi para pemegang sertifikat, pemegang hak juga memenuhi kewajibannya ya. Jadi sama-sama, kalau misalnya datanya hilang di lapangan, bidang tanahnya dikuasai, tinggal dilakukan pengukuran ulang, dilakukan pemutakhiran data. Makanya ada yang namanya pemeliharaan data pendaftaran tanah. Ya, esensinya sih seperti itu ya. Nah, selanjutnya dalam hal pengukuran untuk pembuatan peta pendaftaran ya dan gambar ukur, terdapat kesalahan teknis data ukuran ya, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut ya, tentunya dengan berita acara ya, dengan mekanisme yang telah ditentukan. Nah, dalam hal pembuatan peta pendaftaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metode fotogrametrik, terdapat kekeliruan, yaitu bidang tanah yang dipetakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ya, dengan keadaan existing di lapangan, maka berdasarkan pengukuran di lapangan, Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki peta pendaftaran tanah tersebut. Nah, yang berikutnya, dalam hal suatu bidang tanah yang diukur ulang sebagaimana dimaksud pada poin-poin sebelumnya, telah diterbitkan sertifikat ya, sudah ada sertifikatnya. Selain dilakukan perubahan pada gambar ukur, peta pendaftaran, juga dilakukan perubahan pada surat ukurnya, yaitu dilakukan perbaikan, pengukuran ulang, dilakukan perbaikan, metodenya bisa ganti blanko. Kenapa? Karena asas pendaftaran tanah salah satunya asas mutakhir, di mana asas mutakhir ini menuntut ya untuk kesesuaian antara data fisik di lapangan yang sudah terupdate dengan kondisi data yang ada di sertifikat. Nah, perbaikan sebagaimana yang dimaksud tersebut dibuatkan berita acara. Nah, teman-teman ya, selanjutnya kita akan membahas tentang peta bidang ya. Nah, dalam peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 ini ya, terdapat hal yang diatur lagi ya mengenai peta bidang, terutama pada poin
perubahan dan atau pembatalan peta bidang tanah. Nah, di sini perubahan atau pembatalan peta bidang tanah dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, rekomendasi panitia pemeriksa tanah. Yang kedua, permohonan dari pemilik tanah dan atau keberatan dari pihak yang berbatasan yang ditindaklanjuti dengan penetapan batas dan pengukuran kembali. Jadi ketika hasil dari pengukuran PBT-nya ternyata waktu pemeriksaan lapang ditinjau kembali masih ada keberatan, ya, dulu setuju, sekarang keberatan, bisa dilakukan perubahan dengan penetapan batas dan pengukuran ulang. Tentunya ada berita acaranya. Terus yang berikutnya, berdasarkan berita acara hasil review atau kajian teknis dan prosedur pengukuran dan pemetaan bidang yang telah ditetapkan atau kajian teknis lainnya dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, Direktur yang membidangi pengukuran dan pemetaan kadastral, atau direktur yang membidangi penetapan hak atau pejabat yang ditunjuk. Terus yang berikutnya juga peta bidang dapat dirubah atau dibatalkan berdasarkan penyelesaian dari sengketa penguasaan dan kepemilikan bidang tanah yang dimaksud. Nah, peta bidang tanah ya tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan fisik bidang tanah. Jadi peta-peta bidang tanah ya NIB-nya tetap berlaku ya sepanjang tidak ada perubahan fisik. Kalau ada perubahan fisik tinggal dilakukan pengukuran kembali, dilakukan updating. Nah, teman-teman kembali lagi ya ke poin yang penting dari petugas ukur, di mana dalam Permen ATR nomor 16 ya, Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021, di situ diterangkan bahwa salah satu tugas dari petugas ukur yaitu yang paling penting ya, ini adalah melakukan persiapan dengan membuat peta kerja, melakukan telaah, melakukan analisis risiko dan rencana mitigasi terhadap bidang tanah yang akan diukur terhadap potensi masalah yang ditimbulkan, antara lain sengketa batas, tumpang tindih, dan masalah lainnya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Petugas ukur sebelum melakukan pengukuran harus dilakukan telaah teknis terlebih dahulu, analisis resiko terlebih dahulu ya. Karena saat ini jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar semakin bertambah dan kondisi real di lapangan, ternyata jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar ataupun bersertifikat masih banyak sekali yang belum terpetakan, yang belum landing dengan baik di peta pendaftaran tanah kita secara digital, sehingga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk melakukan plotting terhadap bidang tanahnya. Nah, ini merupakan pekerjaan yang berat bagi petugas ukur ya, guna melakukan mitigasi dan analisis agar pengukuran yang dilakukan tidak terjadi masalah pertanahan, baik itu tumpang tindih maupun sengketa batas. Nah, teman-teman ya, dari video tadi di sini saya bisa mengambil kesimpulan atau konklusi ya, bahwa terhadap bidang tanah yang dimohonkan pengukurannya ya berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 ini ya, terlebih dahulu pemohon ya harus melakukan pemasangan tanda batas ya, patoknya udah dipasang terlebih dahulu, udah terpasang lengkap. Dan patok-patok batas tersebut sudah harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berbatasan langsung. Dengan buktinya, dengan evidennya, yaitu mereka, para pihak yang berbatasan, telah menandatangani surat pernyataan pemasangan tanda batas dan
persetujuan pemilik yang berbatasan, di mana surat tersebut merupakan persyaratan ya, satu paket persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam berkas permohonannya. Terus yang kedua juga terhadap bidang tanah ya, batas-batas bidang tanah yang sudah disepakati tersebut harus disertakan dengan foto ya, foto yang berkoordinat atau memiliki informasi lokasi ya, bahasa kerennya yaitu foto tersebut sudah geotagging ya, di mana foto tersebut juga sebagai satu kesatuan ya, berkas permohonan. Kenapa ini diatur? Karena ternyata banyak sekali ya permohonan pertama kali ya yang harus ditelaah terlebih dahulu, harus dikaji terlebih dahulu guna pengukuran tersebut bisa berjalan dan menghindari permasalahan pertanahan, misalnya tumpang tindih sertifikat ataupun sertifikat ganda. Jadi setelah dilakukan pemasangan tanda batas, persetujuan, pengambilan foto geotagging ya, petugas ukur pada waktu turun ke lapangan ya, melakukan pengukuran bidang tanah, dapat dipastikan bidang tanah tersebut sudah clear and clean, sehingga petugas ukur tinggal mengambil data dari batas-batas yang sudah ditetapkan serta membacakan surat pernyataan pemasangan tanda batas tersebut ya, dideklarasikan di pemohon dan pemilik yang berbatasan ya. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon saran dan masukannya ya. Jangan lupa like ya, comment and share ya, subscribe juga biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.